Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rahmasari. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih asas-asas monogami dan poligami di dalam Al-Quran. Nah, di sini saya mengambil dari Tafsir Al-Munir karya Wahdah Az-Zuhaili. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu memahami apa sih monogami dan poligami itu. Jadi, monogami itu adalah ketika seseorang beristri satu saja dalam sebuah pernikahan. Sedangkan poligami adalah ketika seseorang beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan di dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau poligami itu istrinya lebih dari satu. Nah, monogami dan poligami ini telah tertuang dan termaktub di dalam Al-Quran, sehingga mengapa sih hal ini penting untuk dibahas? Karena ternyata dalam berumah tangga, khususnya poligami maupun monogami itu memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, baik itu kepada perempuan maupun kehidupan rumah tangga itu sendiri. Yang berdampak kepada anak, kemudian berdampak juga lebih besar dalam bidang ekonomi misalnya, seperti itu. Jadi hal ini perlu dipahami dan perlu dibahas. Selain itu, karena manusia itu pada dasarnya ingin mencapai sebuah kebahagiaan, dan kita mengingat bahwa tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga untuk menuju ke sana perlu untuk memahami apa saja hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga memahami dasar dari pernikahan itu sangat penting, yakni asas-asas pernikahan, baik asas monogami maupun asas poligami. Nah, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 ini menyebutkan bahwa poligami dan monogami itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah seorang saja, aw ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, dalam tafsir Al-Munir ini ayat 3 ini digandengkan dengan ayat 4 langsung dalam penafsirannya, sehingga hal ini memiliki keterkaitan dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah fa in dhalna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang berarti, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik dalam ayat 3-nya saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui mengapa sih ayat ini turun. Jadi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ayat ini turun karena perilaku seseorang yang mengasuh anak yatim perempuan, kemudian dia ingin menikahi anak perempuan tersebut, tetapi dia tidak bisa berbuat adil. Nah, lebih spesifiknya, wali ini tanpa memberikan mahar, tidak memberikan mahar, kemudian juga ikut mengelola hartanya dan memakan hartanya, seperti itu. Nah, sehingga seolah-olah di sini menurut tafsir Al-Munir, Allah itu seakan-akan berfirman kepada mereka bahwa jangan menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Jadi kan di sini kan Allah berfirman, nikahilah wanita yang lain, 2, 3 atau 4 diperbolehkan. Pokoknya bisa berlaku adil seperti itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Nah, takut di sini itu batasannya apa? Takut yang bagaimana? Jadi menurut beliau ini takutnya itu khauf. Jadi khauf itu adalah isyarat bahwa sesuatu yang dia sudah tahu dia tidak bisa berbuat adil, dan itu dilarang oleh Allah, baik itu sebatas zon maupun syak, baik sebatas prasangka ataupun sikap ragu-ragu, itu sudah tidak boleh. Jadi kalau ragu-ragu,
kayaknya aku nggak bisa deh menafkahi dengan rata, tidak mampu deh memberikan tempat tinggal yang sama. Nah, itu sudah tidak boleh untuk berpoligami. Nah, tetapi mengapa di sini Allah kemudian nikahilah wanita lain 2, 3 atau 4? Nah, ini perlu kita perhatikan setelahnya. Dengan syarat harus adil, karena fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu menekankan pada sikap adilnya itu. Dan karena pada saat itu orang-orang itu memang beristri dengan sembarangan, tidak bisa berbuat adil, tapi istrinya sampai 10, sampai lebih dari 4 lah pokoknya. Nah, di sini Allah memungkas hanya sampai 4 saja batas maksimalnya. Dan ketika ayat ini disandingkan dengan Quran surah An-Nisa ayat 129, itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Allah ini tidak menyuruh untuk berpoligami, tidak. Karena apa? Dalam ayat 129 itu ditafsirkan tidak bisa adil secara kecenderungan hati saja tidak boleh, apalagi secara fisik, secara harta, dimana kalau menikahi perempuan itu kan harus memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, dan lain sebagainya, itu memberikan mahar. Nah, kalau tidak yakin, sebatas tidak yakin saja, tidak bisa merealisasikan kewajiban adil itu, maka ya hendaknya beristri 1 saja dari wanita merdeka. Atau, nah di sini ada auma malakat aimanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Atau kalian cukup bersenang-senang dengan para sahaya perempuan yang kalian miliki melalui jalur at-tasarri, karena lebih menjauhkan daripada zalim. Dari keadaan Allah Ta'ala ini agar terhindar dari sikap zalim. Nah, ketika tidak bisa berlaku adil itu, maka ya zalim dan harus dijauhi. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Itu. Nah, kemudian dalam tafsiran selanjutnya ini beliau juga membahas seputar hukum-hukum yang ada di dalam ayat ini, seputar tentang perwalian pernikahan. Nah, beliau ini memaparkan tafsir yang didapatkan dari Sayyidah Aisyah, yaitu diperbolehkannya seorang wali pernikahan itu tidak harus dari ayah maupun kakek dari anak perempuan tersebut yang masih kecil. Dan menurut Imam Abu Hanifah, boleh menikahi perempuan yatim yang belum balik. Namun setelah dia mencapai usia akil balik, itu tidak bisa disebut anak yatim lagi, sehingga menjadi perempuan yang bisa memutuskan keputusannya sendiri. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, perempuan kecil itu tidak boleh dinikah hingga usia akil balik dan harus dimintai izin terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, beliau juga membahas bagaimana sih hukum antara budak dengan orang merdeka yang berpoligami. Kalau menurut Imam Syafi'i, budak itu tidak boleh berpoligami lebih dari 2. Karena beliau menekankan pada sikap keadilan itu. Jadi, kalau orang, inti dari ayat ini adalah bagaimana dia bersikap bisa berbuat adil. Kalau kita melihat bagaimana dampak sosial, nah itu sangat relevan, karena berpoligami itu kan harus memenuhi semua nafkah di antara para istri itu. Nah, kalau kondisinya budak bagaimana? Jadi beliau ini membatasi pada 2 orang saja. Dan sebenarnya masih terdapat paparan-paparan yang lebih luas, yang lebih rinci tentang poligami terhadap budak itu menurut Imam Syafi'i. Nah, adapun bagaimana sih ketika seseorang yang merdeka itu berpoligami kemudian lebih dari 4? Nah, kalau Imam Syafi'i dan Abu Ats-Tsauri ini mengharamkan dan bisa dijatuhi hukuman had. Seperti itu. Beliau juga memaparkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa tidak dijatuhi hukuman had. Kemudian dalam akhir tafsiran beliau ini menerangkan bahwa kesimpulannya seseorang itu akan menjadi wajib hukumnya beristri 1 jika takut untuk berbuat zalim, baik itu sangkaan maupun hanya keraguan, maka harus mencukupkan 1 saja. Nah, terus bagaimana sih relevansi hukum poligami ini dengan masa saat ini? Kalau tadi beliau memaparkan bahwa spirit ayat ini sebenarnya adalah untuk berperilaku monogami, kemudian beliau menerangkan sistem poligami ini bagaimanapun juga telah termaktub dalam Al-Quran, dan tidak boleh seseorang itu menghapus hukum ini karena telah termaktub dan pasti terdapat hikmah di dalamnya. Kalau berbicara tentang hukumnya tadi, tidak ada alasan yang bisa diterima syarak kecuali mendesak sekali. Jadi poligami itu diperbolehkan dalam
keadaan-keadaan tertentu saja. Dan keadaan-keadaan tertentu itu adalah yang pertama, ketika misalnya istri mengalami kemandulan dan suami ingin memiliki seorang anak yang bisa menikmati hasil jerih payahnya itu. Nah, ini kemudian diperbolehkan untuk berpoligami. Mengapa? Karena pertimbangannya adalah mengurangi nilai negatif bagi istri pertama. Maksudnya itu supaya istri pertama itu tidak dengan jalan diceraikan dan tetap menjaga kehormatan serta haknya secara penuh tanpa dikurangi. Kalau seandainya syariat poligami ini tidak ada, maka ketika menemui kasus seperti itu tadi, kalau dengan jalan cerai saja itu akan menimbulkan banyak masalah. Nah, sehingga ketika poligami ini bisa mengurangi nilai negatif tersebut, nah itu diperbolehkan. Yang kedua, ketika kondisi banyaknya jumlah wanita, misalnya seperti krisis peperangan yang menyebabkan penduduk perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, maka sistem poligami ini lebih cocok untuk mencegah dampak buruk dari perzinahan. Yang ketiga, ketika kondisi kelemahan atau kelebihan kemampuan seksual antara suami maupun istri yang berbeda ini, dengan catatan memang tidak bisa dibendung atau tidak bisa diatasi dengan selain poligami, maka hal ini bisa diperbolehkan untuk berpoligami. Jadi poligami ini tetap tidak boleh dihapuskan meskipun spiritnya dalam ayat-ayat Allah itu adalah untuk berlaku adil, seperti itu. Kalau memang bisa berlaku adil ya tidak apa-apa, tetapi untuk zaman saat ini lebih relevan kalau alasan-alasan itu darurat atau bisa lebih banyak menciptakan kemaslahatan daripada kemudorotannya. Kemudian mengapa sih Rasulullah itu kok beristri banyak? Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa Rasulullah itu mulai usia 40 tahun hingga 54 tahun beliau itu hanya beristri satu saja, Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, kemudian Rasulullah itu menikahi wanita-wanita yang lain. Tetapi dengan catatan beliau ini menikah dengan tujuan kemanusiaan, sosial dan keislaman, bukan tujuan untuk syahwatnya, untuk menyalurkan nafsu syahwatnya Rasulullah. Tidak seperti itu. Dan diterapkan dan Rasulullah ini menikahi beberapa perempuan setelah Sayyidah Khadijah itu tadi untuk dakwah, untuk solusi-solusi yang lebih maslahat seperti itu. Sehingga kalau terdapat seseorang yang ingin berpoligami hanya karena tujuan menyalurkan syahwatnya saja, itu tidak bisa, apalagi dia tidak bisa berlaku adil. Nah, beliau di sini juga mencantumkan bahwa antara suami dan istri itu pasti memiliki rasa kecemburuan, dan pertimbangan yang beliau tekankan itu di situ. Karena apa? Karena perasaan tersebut itu akan menciptakan sebuah sikap adil dalam sebuah pernikahan. Nah, itu yang sangat sulit ketika dihadapi seseorang kalau dia ingin berpoligami. Nah, kemudian kalau tadi digandingkan dengan tafsir dengan ayat 4 dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, itu ayat 4 ini membahas tentang mahar, di mana di sana beliau merinci mahar itu ketentuannya seperti apa, kemudian sifat-sifat mahar itu seperti apa, batasan-batasan dan tujuan mahar serta pernikahan itu seperti apa. Jadi ketika ingin berpoligami maka juga harus mendalami bagaimana sih memberikan mahar kepada perempuan itu, bagaimana sih sikap-sikap yang harus dimiliki untuk bisa bersikap adil terhadap istri-istri yang akan dipoligami misalnya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.